Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Muka seganteng aku dibilang suami sewaan. Sedangkan di kamar, Zain memakan sarapannya dengan lahap. Pria itu kembali menjadi bayi besar. Sea menyuapinya dengan telaten. Bukannya Zain yang menyuapi Sea, justru pria itu yang minta disuapi. Sea tak keberatan, asalkan suaminya tak minta disuapi oleh wanita lain. "Apa Felix pernah disuapi olehmu?" tanya Zain dengan pipinya yang menggembung karena makanan yang belum sempat ia telan. "Pernah, saat dia sakit. Hanya sekali, karena aku sibuk," sahut Sea. "Dia seringnya disuapin sama si pembantu gatal itu ya," celetuk Zain dengan mata membulat sempurna. "Hus, gak boleh gitu, dia lagi sakit. Kasihan kan?" tegur Sea dan kembali menyuapi Zain. "Gak tuh, menurutku itu karma," sahut Zain dengan santai. Sea hanya bisa menggelengkan kepalanya, ia kembali menyuapkan makanan ke mulutnya. Saat asik menikmati sarapan mereka, Zain dan Sea dikejutkan dengan suara musik yang sangat keras. Keduanya saling tatap dengan tatapan bingung. "Apa tetangga lagi ngadain dangdutan?" tanya Zain dengan tatapan penasaran. "Sepertinya enggak. Dari dulu tetangga di sini sibuk sama urusan masing-masing," balas Sea yang turut bingung. "Ayo, 1, 2, gerakin kakinya." Zain membulatkan matanya. Ia segera berlari ke arah balkon kamarnya dan melihat langsung ke taman samping. Sea yang penasaran pun menyusul, ia turut melihat apa yang suaminya lihat. Ternyata, Ricky mengeluarkan sebuah speaker yang entah dari mana ia dapat. Bahkan, Daisy dan Vanya memakai baju olahraga, seakan ketiganya akan bersenam. Tidak hanya para orang tua saja, Asril dan Kai turut ada di sana. Mereka lagi senam, heran Sea. Dulunya Ricky guru senam si Ringis Zain. Kai dengan semangat menggerakkan kakinya, pria kecil itu sangat antusias. Begitu juga dengan Daisy dan Vanya, sudah lama keduanya tak senam. Sedangkan Jenna dan Lionel, mereka hanya menatap dari kursi taman saja. "Nyalakan melodinya, kita gemparkan dunia. Yeay, gempalkan, gempalkaan," teriak Kai dengan semangat. Ricky meraih mic-nya, pria itu lalu memilih lagu di ponselnya. Speaker kembali menyala dan mengeluarkan sebuah alunan yang memekik keras. "Gaji setiap bulan, abis bayar cicilan. Ikut banyak alikan, nda tahan," sahut Kai dengan semangat riang. "Asik, goyang Kai." Kai dengan semangat menggerakkan tubuh gembulnya. Berbeda dengan Asril yang hanya diam di tempat seraya menatap adiknya yang sangat lincah itu dengan tatapan meringis. Lanjut Kai, bolo libulan. Saldo 0 di tabungan, asik, sambung Daisy yang turut menyambung lirik. Ricky langsung berlari ke arah Asril dan menyodorkan mic yang dirinya pegang pada anak itu. "Kepalaku nyutan," sambung Asril dengan ragu. Di luar dugaan, dia justru hafal lanjutan liriknya. Saat Ricky akan menarik mic itu, tiba-tiba Kai melompat ke arahnya dan menarik lengan Ricky agar mic itu sejajar dengan mulut kecilnya.
emosian. Asik, Ricky kembali ke depan. Pria itu terlihat bergerak bebas. Jenna dan Lionel sudah tertawa keras melihat tingkah mereka yang sangat lucu. Berbeda dengan mereka, Zain dan Sea malah melongo melihat kekompakan keluarga itu. Zain tersenyum lebar. Dia segera berlari kencang dan menghampiri para keluarganya itu. Dengan semangat, Zain merebut mic yang ada di genggaman Ricky. Mohonlah kabulkan, capek miskin mau jadai sultan. Gajian kenapa sih lewat doang, sambung Ricky tepat di depan mic yang Zain pegang. Celalu bikin badan meliang, acik, acaoli. Sea tertawa kecil, mereka benar-benar menghiburnya. Tatapannya beralih menatap kedua bayinya yang sedang berjemur seraya dijaga oleh Jenna dan juga Lionel. Untungnya kedua bayi itu belum mengerti. Jika sudah, pasti mereka akan ikutan juga. Gumam Sea seraya terkikik geli. Karena lelah, Zain dan Ricky memilih beristirahat. Lumayan, mereka berolahraga sejenak untuk menghilangkan kemalasan. Tak lama, Vanya datang seraya membawakan mereka air. Keduanya mengambil segelas air dan meminumnya. Rasa dingin dari air itu mampu menyegarkan tenggorokan mereka. Zain tersenyum melihat kedua anaknya yang sedang digendong oleh Jenna dan juga Vanya. Kedua wanita itu tampak antusias menatap bayi mungil yang terjaga dari tidurnya. Daisy pun heboh melihat kedua cucunya membuka mata. Karena kedua bayi itu selalu tidur dan jarang sekali terjaga. Tatapan Zain beralih menatap Ricky. Senyumannya luntur saat melihat sahabatnya itu tengah tersenyum lebar seraya menatap sesuatu. Penasaran, Zain turun melihat apa yang menjadi pusat perhatian Ricky. Jenna udah cocok jadi ibu ya? Tanya Ricky yang mana membuat Zain mengerutkan dalam keningnya. Lo serius sama Jenna? Pertanyaan Zain membuat Ricky beralih menatapnya. Tentu aja, gue gak pernah seserius ini dengan perempuan. Apa alasan gue gak serius sama dia? Jenna cantik, baik, lembut, selalu bawa aura positif untuk orang di sekitarnya. Lo ingat, di saat semua orang menyalahkan lo karena mengira lo anak dari mendiang Tante Areha. Tapi dia tetap menerima lo. Gue suka kelembutan hatinya. Gak ada alasan yang lebih kuat selain gue jatuh hati karena dia adalah Jenna, balas Ricky. Zain tertawa geli. Semua cewek cantik juga lo ngomong gini, ujungnya apa? Gak jadikan, emang hati lo aja yang gampang berpaling. Lihat yang bening dikit nyantol. Lihat janda kaya plus cantik tantrum. Kita sahabat sejak lama. Gue tahu perasaan lo ke Jenna cuman candaan sesat, ujar Zain yang membuat tatapan Ricky berubah. Gue serius ke Jenna, gue gak mungkin rela donorin ginjal gue untuk dia kalau gue gak cinta. Perkataan Ricky membuat Zain melunturkan senyumnya, mata pria itu membulat sempurna. Lo jangan bercanda, sentak Zain dengan tatapan tajam. Gue udah tes, ginjal gue cocok dengan Jenna. Minggu depan, operasi itu akan dilakukan. Zain beranjak berdiri, pria itu menarik kerah baju Ricky dan berteriak kencang. Lo jangan main Ki.
Teriakan Zain mengundang tatapan semua orang yang ada di sana pada kedua pria itu. Jenna melunturkan senyumnya, begitupun dengan Daisy yang berada tak jauh dari kedua pria itu. Raut wajah mereka terlihat tegang, terlebih Zain mencengkeram kuat kerah baju Ricky. Melihat situasi yang tidak memungkinkan, Zain melepas cengkeramannya. Pria itu menarik lengan Ricky dan membawanya masuk ke dalam rumah. Jenna panik, ia khawatir kedua pria itu berkelahi. Namun, Lionel menahan putrinya. Ia yakin, jika ada hal yang kedua pria itu permasalahkan. Zain mendorong kasar Ricky masuk ke dalam kamar Kai. Ia langsung meraih baju Ricky dan menariknya hingga keduanya berhadapan dengan jarak dekat. Lo tahu apa konsekuensinya mendonorkan ginjal lo buat Jenna? Lo tahu gak? Sentak Zain. Terus apa? Gue harus lihat orang yang gue cinta mati gitu aja? Teriak Ricky. Zain melepas cengkeramannya. Pria itu mengusap kasar wajahnya dan menatap Ricky dengan tatapan nanar. Rick, lo satunya tulang punggung keluarga. Adik lo di kampung, dia butuh uang untuk biaya sekolah. Bokap lo, sakitan dan lo satunya harapan mereka. Kalau ginjal lo sisa satu, lo gak bisa aktivitas yang berat lagi. Lo ngerti gak? Gue bisa, Zai. Gue bisa. Lo remehin gue sebagai seorang pria? Bertahun-tahun gue jadi tulang punggung keluarga, bahkan sejak gue kecil. Lo lihat gue sampai sekarang, masih hidup kan? Balas Ricky dengan tersenyum tipis. Tanpa tahu, jika Zain sangat mengkhawatirkan dirinya. Zain menghela nafas pelan. Ia lalu berkacak pinggang dan menatap Ricky dengan tatapan lemah. Lo satunya harapan mereka. Jenna masih punya kakak. Gue bisa donorin ginjal gue buat dia. Gak harus lo berkorban demi adik gue Ki, ujarnya dengan suara lirih. Ricky tersenyum, pria itu menepuk bahu Zain dengan pelan. Tanggungan gue cuman ayah dan adik, sedangkan lo, Sea, ketiga anak kembar lo, Kai dan Asriel. Kemungkinan terburuk, kalau operasi itu gagal, mereka akan kehilangan lo. Sedangkan gue bisa titipin bokap sama adik gue ke lo kan? Pemikiran lo bodoh Ki, lo yakin banget bakal mati? Gak, gue gak setuju. Zain berbalik, ia berniat keluar. Namun, saat tangannya baru menyentuh gagang pintu, suara Ricky membuat Zain terdiam di tempat. Izinkan gue, jadi bagian terpenting dalam hidup Jenna. Kalau Sea berada di posisi Jenna, gue yakin, lo akan melakukan hal yang sama. Untuk Jenna, biar gue yang berkorban. Suara lemah Ricky membuat Zain menundukkan kepalanya. Mata pria itu terlihat berkaca-kaca. Tak Ricky duga, Zain justru berbalik dan memeluknya dengan erat. Ricky tersenyum, ia membalas pelukan sahabatnya itu. Suasana yang tadinya mencekam berubah haru dan penuh tangis. Ricky juga turut menjatuhkan air matanya dengan bibirnya yang terus tersenyum. Lo sahabat gue, sampai kapanpun, lirih Zain. Harus, gue yang nemenin lo dari nol sampai bertemu janda kaya juga. Jangan lupain itu, sindir Ricky yang mana membuat Zain menepuk bahu pria itu dengan keras.
Setelah keduanya melepas pelukan, Zain dan Ricky memutuskan untuk keluar. Di luar pintu, Sea sudah berdiri dengan raut wajah yang panik. Setelah Zain membawa Ricky ke dalam kamar, Daisy langsung memanggil putrinya karena mengira dua pria itu akan bertengkar. Nyatanya, keduanya keluar dengan senyuman tipis di wajah mereka. "Apa yang kalian debatkan?" tanya Sea dengan cemas. Enggak ada. Hanya perbincangan ala pria aja. Udah yuk ke kamar. Aku mau siap ke kantor, ajak Zain. Dengan bingung, Sea tetap turun mengikuti suaminya mengajaknya ke kamar. Melihat kepergian Zain, Ricky hanya tersenyum tipis. Tatapan matanya beralih menatap Jenna yang menatapnya dengan tatapan khawatir. Hanya pertengkaran kecil saja, karena dia tidak rela adiknya sudah dicintai oleh pria tampan sepertiku. Ujar Ricky dengan senyuman mengembang. "Memangnya kamu sudah saya restui?" desis Lionel dengan tatapan tajam. "Enggak apa-apa Rick, nanti restunya dari Papa Tiri Jenna aja." Celetuk Vanya dengan senyuman tulus. Hal itu tentu membuat Lionel membulatkan matanya. "Enggak ya, Papa Tiri, enggak ada ya." Lionel mendengus sebal. Ia pun menghela nafas kasar dan menatap Ricky dengan tatapan tak terima. "Ya udah, saya terpaksa merestui," cicit Lionel. "Merestui tuh dalam keadaan hati lapang, bukan terpaksa," omel Vanya. "Ish iya, merestui kok." Berbeda dengan Kai dan Asril, keduanya sudah berada di depan rumah seraya berjongkok. Di pelukan mereka, sudah terdapat piring yang mereka ambil dari dapur. Tampaknya, Asril mulai meniru kebiasaan Kai. "Ketoplakna konda lewat yah abang, ini kan jam 9, kemalin lewatna jam 9 kan?" Tanya Kai dengan melirik abangnya itu. "Sebentar lagi mungkin," balas Asril. Kai menoleh. Ia segera melambaikan tangannya pada temannya itu. "Tunggu abang ketoprak ya?" tanya anak itu dengan senyuman di bibirnya. Kai mengangguk semangat. Ia sungguh senang tinggal di sini dan memiliki teman. Bukan itu saja, di kediamannya yang sekarang banyak sekali tukang jajanan yang lewat. Bahkan, Kai tak pernah absen untuk menunggu jajan di depan pagar seperti ini. Sekarang bukan jadwalnya abang ketoprak, adanya abang lontong sayur. Tuh, abangnya. Teman Kai menunjuk ke arah gerobak yang sedang berjalan ke arah mereka. Melihat itu, Kai segera beranjak berdiri dan tersenyum lebar. "Mau ketoprak, mau bacleng, mau lempeyek, mau lontong cayul juga, akalkan itu makanan." Kai kejaal. "Abang, beli." Kai berlari dengan cepat, hingga membuat pipi gembulnya bergerak bebas. "Pantesan sering dibilang buntelan gemoy sama ibu sini." Gumam teman Kai yang mana membuat Asril meringis pelan. Hari ini, Vanya dan Lionel pamit kembali ke kediaman mereka. Pasalnya, keduanya harus mempersiapkan kondisi Jenna yang akan menjalani operasi beberapa hari lagi. Berikut dengan Ricky, jadi mereka tak bisa berada di rumah Sea jauh lebih lama. Vanya sebenarnya tak ingin kembali, ia merasa belum puas bermain bersama cucu kembarnya. Namun, ia juga harus mengerti keadaan. Baik di sini ya Zain, bantu
bantu istrimu kalau sedang senggang. Jangan biarkan dia mengurus anak kalian sendiri, ujar Vanya memberi masukan pada putranya itu. Zain selalu membantuku Ma, Mama tidak perlu khawatir, sahut Sea dengan cepat. Apa kalian perlu babysitter? Mama bawakan untuk kalian ya, usul Vanya. Sea menggeleng tegas. Enggak Ma, Sea bisa sendiri rawat mereka, ujar Sea dengan cepat. Zain melirik istrinya, ia tidak tahu pasti apa maksud Sea menolak. Bukankah Sea seharusnya membutuhkan babysitter, apalagi mereka punya anak kembar 3. Pastilah sangat kesulitan, biarpun Zain bisa membantunya. Tapi tak setiap saat pria itu tetap berada di sisinya. Apalagi, kalau jadwal Zain sangat padat. Baiklah kalau begitu, Mama pergi dulu ya. Jeng, titip Zain. Kalau dia nakal, sampaikan padaku. Vanya beralih menatap Daisy. Wanita itu memeluk singkat besannya. Zain anak baik, hanya sedikit manja aja. Sahut Daisy yang mana membuat Zain merangkul tangan Sea dengan malu. Melihat tingkah suaminya, Sea hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kak, Jena pulang dulu, pamit Jena. Zain mengangguk. Ia melepas rangkulannya pada tangan Sea dan memeluk singkat adiknya. Jena yang pertama kalinya mendapat pelukan Zain tersenyum lebar. Gadis itu merasa bahagia. Ia merasa belum pernah sebahagia ini. Lo ikut mobil juga? Tanya Zain pada sahabatnya itu. Ya jelaslah, ya kali naik motor, yang ada pingsan gue, desis Ricky. Zain menghembuskan nafasnya kasar, ia seakan tak percaya jika Ricky akan menjadi kekasih adiknya. Pengamatan Zain selama beberapa waktu ini, memang Jena terlihat suka dengan Ricky. Entahlah, Zain belum berbicara dari hati ke hati pada adiknya itu. Ya sudah, ayo Jena, Ricky. Vanya menggandeng tangan putrinya ke mobil. Ricky mengikuti dari belakang. Hanya tersisa Lionel, pria itu masih berdiri di hadapan Zain dengan salah tingkah. Kalau gitu, Papa pulang dulu, pamit Lionel. Zain hanya mengangguk singkat, pria itu tak berbicara apapun. Dengan hati yang berdenyut sakit, Lionel tersenyum hambar. Pria itu berbalik, ia melangkah dengan lemas. Sea beralih menatap suaminya, seolah pria itu tak merasa bersalah sama sekali. Udah yuk, ajak Zain seraya menggandeng tangan istrinya. Kamu gak kasihan sama papa? Tanya Sea. Ia merasa tak tega dengan pria paruh baya itu. Bukan maksud membela Lionel, dia hanya mengingat tentang mendiang ayahnya. Saat Zain memperlakukan Lionel seperti tadi, Sea merasa tak tega. Kasihan kenapa? Aku tidak mengatakan hal yang buruk kan? Sudahlah, ayo masuk. Zain beranjak masuk lebih dulu. Meninggalkan Sea dan Daisy yang hanya menghela nafas pelan. Sementara itu di mobil, Lionel hanya menatap kepergian Zain dengan helaan nafas berat. Lalu, pria itu memutuskan pandangannya dan beralih menatap lurus ke depan. Vanya tentu paham apa yang sedang suaminya rasakan. Wanita itu mengelus bahu Lionel dengan lembut. Dia pantas melakukannya pada ayahnya yang jahat ini, lirih Lionel. Aku memang tak pernah membenarkan apa yang telah kamu buat. Penyesalan selalu di akhir,
selama bertahun-tahun kita dipisahkan dengan Zain. Sekarang, saat bertemu dia bahkan sempat membenci kita sebagai orang tuanya. Kita duluan yang memulai semua ini terjadi. Zain hanya korban dari permasalahan kita. Beri dia waktu untuk melembutkan hatinya untukmu, terang Fanya dengan lembut. Mungkin, ini hukuman untukku. Dibenci oleh putraku sendiri. Entah sampai kapan, Zain bersikap seperti itu padaku, lirih Lionel. Jenna yang duduk di kursi belakang bersama Ricky hanya bisa menghela nafas pelan. Ia tak dapat memaksa Zain menerima sang papa. Begitupun dengan Ricky. Ia tidak tahu seberapa terlukanya sahabatnya itu. Hingga ia tak berani memberi nasihat pada Zain. Ya sudah, kita pulang ya. Kasihan ayah sendirian mengerjakan pekerjaan kantor selama kita di sini. Dia rela kembali lebih dulu agar kita memiliki banyak waktu lebih lama di sini. Ajak Fanya yang dibalas anggukan oleh Lionel. Pak, jalan, titah Fanya pada sang supir. Akhirnya, mobil pun melaju meninggalkan kediaman Sea. Malam hari, Zain tak melakukan pekerjaan apapun. Tugas kuliahnya sudah selesai, begitu juga dengan pekerjaannya. Jadi, ia bisa menemani Sea yang sedang menyusui kedua bayinya. Pria itu begitu antusias melihat kedua anaknya meminum susunya dengan kuat. Baru beberapa hari di rumah saja, Zain sudah melihat perbedaan pipi kedua bayinya yang bertambah gembul. Eros minum susunya kuat banget ya, tanya Zain dengan tatapan meringis. Tapi gak seberapa sih, sahut Sea. Untungnya, Sea bisa menyusui dua bayi sekaligus. Ia jarang memompa ASI-nya, karena kedua bayinya yang selalu menyusu langsung darinya. Jika baby Zidane sudah keluar dari rumah sakit. Mau tidak mau Sea harus memompa ASI-nya agar ketiga bayinya dapat semua tanpa menunggu giliran. Anya udah nih, tolong pindahin ke tempat tidurnya, pinta Sea saat melihat putrinya yang sudah melepas sumber nutrisinya. Zain mengangguk, ia meraih baby Anya dari pangkuan sang istri dan menggendongnya. Pria itu begitu gemas dengan putrinya sendiri. Ia bahkan merasa jatuh hati pada bayi cantik itu. Jika nantinya baby Anya besar, mungkin Zain menjadi ayah posesif untuk putrinya itu. Kenapa kamu namain putri kita, Anya Areta? Kamu sengaja menggabungkan nama Mama Fanya dan Areha pada putri kita? Aku lihat, saat kamu memberinya nama raut wajah Mama Fanya berubah. Ujar Sea yang mana membuat Zain melunturkan senyumnya. Tadinya aku enggak bermaksud memberinya nama itu. Hanya saja, aku memimpikannya Mama Areha semalam sebelum kita pulang dari rumah sakit, lirih Zain. Sea membulatkan matanya. Kamu yakin? Memangnya kamu pernah lihat fotonya? Heran Sea. Zain mengangguk. Aku pernah lihat Mama Areha di profil ponsel milik Tante Davita. Saat di rumah sakit hari itu, malamnya aku bermimpi. Mama Areha datang padaku. Ia menepuk bahuku dan membuatku bersandar di pahanya. Dia bersenandung lirih. Suaranya sangat merdu, senyumannya sangat cantik. Tatapannya terlihat teduh, sama seperti tatapan nenek. Zain bercerita seraya memandang baby Anya yang sedang menatapnya dengan mata binar terangnya.
Bayi kecil itu seolah mengerti apa yang sedang dedinya ceritakan. Ia lalu tersenyum, membuat lesung manis di pipi kirinya terlihat. Di sana, aku hanya menangis. Orang tuaku sudah menghancurkan mentalnya, kehidupannya, masa depannya. Sungguh, aku seakan ikut hanyut dalam perasaannya. Saat aku menangis, dia menghapus air mataku. Dan bilang jika dia sudah bahagia dengan nenek di sini, Hicks. Aku melihat nenek Hicks. Dia tersenyum padaku seraya mengulurkan tangannya. Hicks, air mata Zain luruh. Tapi ia menghapusnya agar tak mengenai putrinya yang masih fokus menatapnya. Terus, apa yang nenek bilang? Tanya saya penasaran. Zain menggeleng. Kemudian aku beranjak duduk. Mama Areha meraih pipiku dan mengusapnya dengan lembut. Dia bilang, Hicks, jangan menangis, berbahagialah. Terima kasih, sudah menggantikanku menjaga ibuku. Kata ibu, kau anak yang baik. Saya mengelus bahu Zain yang bergetar kuat, seakan pria itu tengah melupakan emosinya. Rasa rindunya pada nenek Dian mengalahkan semuanya. Aku akan menghampiri nenek Dian. Aku hanya ingin sekedar memeluknya saja untuk yang terakhir kalinya. Tapi, Mama Areha melarangku. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap kedua mataku dengan lekat. Zain menunduk. Ia mengelus pipi putrinya dengan lembut. Anya Areta, nama yang cantik untuk putrimu. Terus dia kasih nama itu, mungkin hanya bunga tidur saja. Kenapa kamu terlalu mempercayainya? Sahut Sea. Zain mengangkat pandangannya, ia menatap Sea dengan tatapan lekat. Itu terasa begitu nyata, aku melihat nenek di sana tersenyum padaku. Senyumnya seperti senyuman terakhir sebelum nenek meninggal. Zain sangat merindukan neneknya. Sungguh tidak mudah mengikhlaskan orang yang kita sayang pergi untuk selama-lamanya. Kamu bisa mendatangi makam nenek kalau kamu merindukannya. Sudah, jangan menangis lagi. Sudah jadi dedi 5 anak, tapi masih sering nangis. Ujar Sea yang mana membuat Zain mengerucutkan bibirnya sebal. Kenapa sih, emang? Nangis di depan istri sendiri bukan istri orang. Emangnya kamu mau aku nangis di depan istri orang? Heh, Sea terbangun di tengah malam. Wanita itu mengelus tempat posisi tidur suaminya. Namun, ia tak merasa kehadiran Zain di sana. Refleks, ia langsung membuka matanya dan mencari keberadaan pria itu. Ternyata, Zain sedang duduk di depan box bayi milik baby Anya seraya menatap lekat ke arah bayinya yang tengah tertidur pulas. Penasaran, Sea pun menyibak selimutnya dan beranjak dari ranjang. Ia berjalan menghampiri suaminya yang masih tetap berada di posisinya. Saat berada di sisi Zain, Sea melihat pria itu tengah melamun. Bergegas, Sea menyadarkannya dengan memegang lembut bahunya. Zain terkejut, tubuhnya sampai tersentak kaget. Dia mengusap wajahnya dan meredakan detak jantungnya yang berdegup kencang. Cinta, ngagetin aja sih, tegur Zain. Kenapa belum tidur? Tanya Sea seraya mengelus lembut bahu lebar Zain. Zain menggeleng, ia masih menatap baby Anya yang tertidur dengan pulas. Sea, menurutmu, apa Anya akan mewarisi dosa keluargaku? Pertanyaan Zain membuat Sea terkejut.
Kenapa kamu bilang begitu? Tegur Sea. Zain mengembuskan nafas kasar. Sumpah serapah yang Tante Davita lontarkan, tiba-tiba kembali menghantui pikiranku. Aku takut, sangat takut jika nantinya putriku terkena imbasnya. Jenna dan aku, apa tidak cukup kebenciannya berhenti di kami? Jenna mendapati sakit yang membuat hidupnya tak nyaman. Sedangkan aku hidup menderita selama puluhan tahun, lirih Zain. Jangan mengatakan hal itu, ayahmu memang salah. Tapi, jika memilih ia juga tidak mau seperti ini. Semua alur kehidupan seseorang sudah dikendalikan. Kamu tak bisa menyalahkan atau menyesali hal yang tidak kamu lakukan. Berhenti berpikir negatif, kita harus berpikir ke depan dan membangun keluarga bahagia bersama. Ujar Sea seraya mengelus pipi Zain dengan lembut. Zain mengangguk, ia meraih tangan Sea dan mengecup punggung serta telapak tangan wanita itu dengan lembut. Sea hanya tersenyum, sikap manis yang suaminya berikan selalu membuat hati Sea menghangat. Ya udah, ayo tidur, ajak Sea. Kai mengulurkan tangannya, ia meraih mangkok bubur yang penjual bubur itu berikan. Pagi sekali, dia sudah meminta uang pada sang momi untuk membeli bubur ayam di depan rumahnya. Awalnya Sea melarang, apalagi pembantu sudah memasak sarapan untuk mereka. Bukan Kai namanya jika tidak merengek hingga terpaksa Sea mengizinkannya. Awas panas, hati, tegur penjual bubur itu. Kai dengan hati membawa mangkoknya yang terasa panas pulang ke rumahnya. Ibu yang sedang mengantri membeli bubur turut gemas melihat Kai. Mereka langsung meraih pipi gembul Kai dan mencubitnya dengan gemas. Kai tak bisa mengelak ataupun menolak. Anak itu hanya pasrah walau matanya terlihat berkaca menahan tangis. Jujur saja, cubitan tangan ibu itu terasa sangat sakit. Gemasnya, pulang sama tante aja yuk. Banyak makanan loh di rumah tante. Seru seorang wanita bertubuh gemuk. Nggak mau, Kai mau pulang makan bubur, cicit Kai. Makan buburnya di rumah tante aja yuk. Banyak jajan yang lain loh, seru wanita itu kembali. Kai menggelengkan kepalanya takut. Anak itu lanjut berjalan dengan mengambil langkah lebih cepat pulang ke rumahnya. Dengan raut wajah yang panik, Kai masuk ke dalam rumah dan berpapasan dengan Zain yang akan berangkat ke kampusnya. Pria itu terlihat bingung saat menangkap raut wajah Kai yang terlihat panik. Mommy Hicks. Sea yang sedang membuat susu untuknya pun menoleh. Ia melihat Kai yang berlari ke arahnya dengan air mata yang membasahi pipi bulatnya. Kenapa? Sea meraih cepat mangkok bubur yang ada di tangan Kai. Lalu ia menangkan pria kecil itu yang langsung memeluk kakinya. Tante dilual cubit pipinya Kai Hicks, jakit Hicks. Coba mana sini Mommy lihat pipinya, ujar Sea setelah putranya itu mengadu. Setelah dilihat, memang pipi Kai merah. Bahkan, ada bekas kuku di sana. Rasanya Sea ingin marah, tapi ia harus menjaga sikapnya. Yuk, Mommy obatin yuk, ajak Sea seraya menggenggam lembut tangan putranya. Daisy baru selesai mengajak si kembar berjemur.
Wanita parubaya itu menghentikan langkahnya setibanya ia sampai di kamar putrinya. Daisy dibuat bingung dengan Sea yang sedang mengoleskan minyak pada pipi Kai. "Kenapa sih?" tanya Daisy dengan raut wajah bingungnya. Ia membawa stroller si kembar mendekat ke arah ranjang. Dicubit sama ibu tetangga, mungkin mereka gemas sama Kai. Tapi kasihan Mom, lihat sampai ada bekas kukunya. Belum lagi pipi Kai sensitif, jadi merah gini. Bakalan lama ini sembuhnya, aduh Sea. Mendengar itu, Daisy marah. Wanita parubaya itu menaikkan lengan bajunya dengan wajahnya yang terlihat memerah. Kurang ajar mereka ya, main cubit pipi cucuku. Awas aja, Daisy beranjak pergi dengan emosi yang meningkat. Melihat kemarahan Daisy, Sea mendadak panik. Mama, Sea panik. Ia khawatir Daisy akan buat keributan dengan tetangga mereka. Jika ia menyusul Daisy, si kembar tidak ada yang menjaga. Terlebih, Kai belum bisa diamanahi menjaga adiknya. Seharusnya tadi aku gak usah cerita sama mama, gumam Sea dengan cemas. Sementara itu, Daisy melangkah cepat membawa kemoceng keluar rumahnya. Raut wajah wanita itu terlihat serius. Ia langsung membuka gerbang rumahnya dan memukul gerbang besi yang ada di dekat gerobak penjual bubur itu. "Siapa tadi yang cubit pipi cucuku, hah?" sentak Daisy seraya menunjuk ke arah para ibu yang terkejut dengan kedatangannya. Kita, kenapa? Kai sangat lucu. Jadi kami gemas, sahut wanita bertubuh gemuk tadi dengan santai. Lucu sih lucu, tapi tahu kan kalau itu anak orang? Memangnya gak capek apa buat pipi cucuku mulus paripurna begitu? Susah dibikin mulus sekinclong berlian, malah dirusak. Kalau mau, buat sendiri sana. Masih kuat kan suaminya? Kalau udah loyo. Daisy mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, lalu ia menunjukkan botol kecil berisikan bubuk berwarna coklat. "Beli jamu racikanku, dijamin manjur. Hasilnya, bibit gemoy," ujar Daisy dengan senyum mengembang. Sementara Sea, ia berhasil menitipkan si kembar pada pembantu rumahnya. Setelah memastikan Kai sibuk dengan melahap buburnya, Sea bergegas meninggalkannya untuk menyusul Daisy. Setelah keluar dari gerbang, ia menoleh ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan sang mama. Tatapan matanya terhenti saat melihat Daisy yang tengah dikerubungi oleh ibu tetangga mereka. Anehnya, tak ada adegan pertengkaran seperti pemikirannya. Justru, ibu itu seakan tengah berdiskusi dengan Daisy yang sibuk menunjukkan sesuatu yang ada di tangannya. Penasaran, Sea pun berjalan menghampirinya. "Emang udah teruji manjur buk?" tanya wanita berkacamata itu. "Ya sudah dong, cucuku ada yang kembar 3, yang baru kemarin lahir itu. Kan, menantuku minum jamu racikanku ini." "Langsung jos, dapat 3, seru Daisy dengan senyum mengembang. "Tapi kan menantunya masih muda, putri ibu juga masih muda kan, wajar jika masih bisa dapat 3, ibu yang lain." "Dicoba dulu wo, testimoninya anakku sendiri. Kalau masih belum mempan, tandanya suaminya harus dilem biru. Lempar, cari yang baru. Begitu ibu, beli gak nih, mumpung promo terbatas."
Panggilan Sea membuat Daisy dan ibu yang lain menatap ke arah Sea. Raut wajah Sea sudah tak dapat terkondisikan lagi. Ia terkejut saat melihat Daisy menawarkan jamu racikannya. Sih, emang bener ya kalau jamu racikan ibumu ini manjur buat suami. Butuh review jujur nih kita. Sea tersenyum kikuk, dirinya melirik Daisy yang tersenyum puas. Satu botol 200.000, isi 100 gram. Siapa yang mau? Pre-order ya. Selesai kuliah, Zain langsung berangkat meeting menemui rekan bisnisnya. Pria itu mendatangi satu resto yang cukup terkenal di kota itu. Sudah beberapa kali Zain datang ke resto ini sejak berada di kota yang ia tinggali saat ini. Baru saja masuk ke dalam, Zain sudah disambut dengan rekannya yang menunggunya di ruang VIP. Selamat datang Tuan Zain, silahkan duduk, ujar pria yang seumuran dengan Lionel itu. Zain mendudukkan dirinya di hadapan pria itu, ia tersenyum ramah padanya. Ini bukan pertama kalinya ia menghadiri acara meeting penting. Namun, biasanya ada sang istri yang mendampinginya. Tapi sekarang, ia harus menghadirinya sendiri. Kita langsung mulai saja, tanya Zain tanpa basa-basi. Sebentar, saya sedang menunggu rekan yang lain. Nah, itu dia. Seru pria itu seraya menunjuk seseorang di belakang Zain. Dengan bingung, Zain menoleh. Matanya membulat sempurna saat melihat siapa yang menjadi rekannya, begitupun dengan orang itu. Tuan Zain, kenalkan dia. Kami sudah kenal. Bukan begitu suami sewaan CEO Wiratama, desis pria yang tak lain dan tak bukan adalah Richard. Zain memejamkan matanya, dia menahan kekesalan di dalam hatinya. Pria itu beranjak berdiri, ia menatap Richard yang menyeringai dalam padanya. Kalau kalah aja, Sea sudah memilihku sebagai suaminya, bahkan kami sudah memiliki 3 anak. Suami sewaan mana, yang sampai memiliki 3 anak? Sea sudah menolakmu, masih tidak terima. Eka, duda sepertimu kalah dengan berondong tampan sepertiku. Sindir Zain yang mana membuat wajah Richard merah padam. Zain berbalik menatap rekannya yang menatapnya dengan tatapan terkejut. Tuan Rio, mohon maaf sebesar-besarnya jika kerjasama ini ada sangkut pautnya dengan Tuan Richard. Saya akan mundur, tidak ada ruginya bagi saya keturunan Salvatore kehilangan kerjasama yang tidak seberapa ini. Zain melenggang pergi, meninggalkan 2 pria yang menatap kepergiannya dengan tatapan terkejut. Salvatore, apa dia putra yang Lionel maksud? Pekik pria itu dalam hatinya. Ia memandang kepergian Zain sampai menghilang dari balik pintu. Sea yang tadinya akan masuk ke dalam rumah mendadak berhenti saat mendengar suara motor suaminya. Wanita itu pun berbalik dan melihat Zain tengah melepas helmnya. Dengan bingung, Sea menghampiri suaminya itu. Tak biasanya Zain pulang siang seperti ini. Kamu mau kemana? Tanya Zain saat melihat pakaian istrinya. Enggak, abis duduk di taman depan. Kamu tumben pulang jam segini, ujar Sea dan bertanya balik. Zain menghela nafas kasar. Aku ceritain nanti di kamar. Ajak Zain dan merangkul bahu istrinya itu. Sesampainya di kamar, Zain mengajak istrinya duduk di sofa.
Pria itu meletakkan kepalanya di atas pangkuan sang istri dan meminta wanita itu untuk mengelus kepalanya. Jujur saja, setiap kali melihat Richard, Zain merasa kesal. Apalagi, pria itu tadi mengatakan jika dirinya pria sewaan. Ada apa, tanya Sea dengan lembut. Tadi aku ketemu Richard. Ternyata dia juga ikut dalam kerjasamaku bersama perusahaan Yuda Company. Kamu tahu dia bilang apa? Di depan Pak Rio dia bilang aku ini suami sewaan. Muka seganteng aku dibilang suami sewaan. Bener gak waras tuh orang, Dumel Zain. Sea tertawa kecil. Awalnya kan gitu, jail Sea. Ceka, Sea, greget Zain dengan mendelik kesal. Iya, kamu suami tampan milik CEO Wiratama Group. Memang dia tidak waras mengatakanmu suami sewaan. Terus, kamu diam aja? Enggak lah, aku bilang gini, Zain menceritakan semuanya pada Sea dengan bibirnya yang mengerucut lucu. Sea bahkan tak fokus dengan cerita Zain, ia justru fokus pada ekspresi pria itu. Gitu, keren kan aku? Seru Zain membanggakan dirinya sendiri. Sea mengulum senyumnya, ia merasa lucu dengan apa yang Zain ceritakan. Jadi ceritanya, udah menerima kalau sebenarnya kamu keturunan Salvatore Perkataan Sea membuat Zain refleks beranjak dari tidurnya. Pria itu terlihat salah tingkah dengan pipinya yang terlihat memerah. Enggak, apaan sih orang enggak, ketus Zain. Sea tertawa. Harusnya tadi aku rekam dan kasih ke mama, biar papa senang kamu mengakui sebagai keturunan Salvatore. Ledek Sea. Zain mendengus sebal, ia beranjak berdiri dan berjalan menuju kemari untuk mengambil pakaian gantinya. Sea sudah biasa melihat Zain merajuk. Dibandingkan dirinya, suaminya itu lebih sering merajuk. Tapi, sangat mudah untuk membujuknya. Ponsel Zain berdering, pria itu menatap sebuah kontak dengan ekspresi yang terlihat serius. Tatapan matanya pun beralih menatap Sea yang penasaran akan ekspresi suaminya itu. Siapa? Tanya Sea tanpa suara. Rumah sakit, sahut Zain dengan raut wajah yang tegang. Sea pun sama. Ia segera beranjak berdiri dan mendekati suaminya yang baru mengangkat telepon itu. Jantung keduanya berdegup kencang. Keduanya khawatir mendapat kabar tak mengenakan dari rumah sakit tentang baby Zidane. Karena, selama beberapa hari ini keduanya tak menerima kabar apapun. Terakhir Zain ke sana sore kemarin untuk mengantar ASI Sea, dan dokter tidak bicara apapun padanya. Ya, halo, tanya Zain dengan gugup. Tuan, kami akan menyampaikan pesan dari dokter jika bayi Anda atas nama Zidane Alsaki Salvatore sudah diizinkan pulang besok. Ujar seorang suster yang mana membuat Zain dan Sea saling tatap dengan mata membulat sempurna. Bener sus, seru Zain dengan mata berkaca-kaca. Anda bisa menjemputnya besok pagi, Tuan, sahut suster itu kembali. Terima kasih banyak sus, ujar Zain sebelum menutup teleponnya. Zain langsung menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca, begitupun dengan Sea. Keduanya lalu berpelukan erat setelah mendengar kabar bahagia ini. Baby Zidane akan segera pulang,
itu tandanya keluarga kecil mereka lengkap sudah. Besok kita harus menjemputnya Hicks, aku sangat merindukannya. Lirih Sea. Sudah kubilang kan, dia anak yang kuat, sama seperti dedinya ini. Balas Zain dan mengecup lembut kepala istrinya. Lalu, kapan kita kembali? Apa kita akan menetap di kota ini sampai kamu lulus kuliah? Tanya Sea seraya mendongak menatap suaminya yang lebih tinggi darinya. Zain terdiam, ia belum memikirkannya. Tadinya, ia memang ingin kembali. Hanya saja, pria itu merasa dia harus menyelesaikan kuliahnya. Belum lagi pekerjaannya di kantor cabang belum selesai. Proyek yang ia tangani baru berjalan. Jika ia membawa keluarga kecilnya pindah ke kota sebelumnya, sudah pasti Zain harus pindah kuliah lagi. Belum lagi, ia harus bolak-balik setiap minggunya untuk melihat perkembangan proyek buatannya. Nanti aku pikirkan lagi ya, si kembar juga kan belum bisa dibawa jauh. Daya tahan tubuhnya masih lemah, ujar Zain dan mengusap lembut punggung istrinya. Sea mengangguk, apapun keputusanmu, aku akan selalu menghargainya, ujar Sea dengan tersenyum lembut. Sea dan Zain terkejut mendengar suara benda jatuh, keduanya bergegas keluar dan melihat apa yang telah terjadi. Ternyata, Kai jatuh dari motor kecilnya. Anak itu berusaha bangun dari jatuhnya dengan bibirnya yang mencebik ke bawah. Cakitna kan, Oma bilang apa tadi? Jangan main motor di dalam rumah. Ngeyel sih. Omel Daisy yang datang mendekati dengan mendorong stroller si kembar. Wah. Zain tertawa kecil, ia meraih tubuh gembul anak itu dan membawanya masuk ke dalam kamar. Sea menggelengkan kepalanya, ia memindahkan motor Kai dan mengambil alih stroller si kembar. Oh, iya ma, besok Zidan sudah diizinkan pulang, ujar Sea yang mana membuat Daisy tersenyum lebar. Wah, iya kah? Setelah pulang, kita adain makan sama tetangga. Biar pada kumpul lihat si kembar tiga, seru Daisy dengan semangat. Sea mengulum senyumnya, ia membawa masuk si kembar yang masih tertidur di dalam strollernya. Sesampainya di sisi ranjang, Sea langsung meraih baby Eros dan menempatkannya di pangkuannya. Wanita itu pun menyusui baby Eros yang telah terbangun. Walau Sea memakai penutup dada, tapi Kai tahu jika adiknya sedang menyusu. Tatapannya pun beralih menatap ke arah sang dedi yang turut menatap baby Eros. Dedi gak cucuin adik juga? Richard menyetir mobilnya dengan perasaan yang kesal. Proyeknya gagal lantaran Zain yang menggertak rekan bisnisnya tadi. Richard tak menyangka jika ia kembali bertemu dengan Zain setelah kejadian itu. Jujur saja, Richard masih tak terima Zain menjadi suami Sea. Sudah lama ia mengincar wanita itu dan Zainlah yang mendapatkannya. Sekarang dia sudah besar kepala, beraninya dia meledekku seperti tadi, desis Richard. Karena ia membawa mobil tak hati-hati, dirinya bahkan menerobos lampu merah. Sayangnya, dari arah kiri sebuah sepeda motor melintas di depan mobilnya. Melihat itu, Richard membulatkan matanya. Refleks,
ia memutar setir mobil dan membelokkannya ke arah sebuah pohon. Si pengendara motor yang melihat tabrakan itu segera menepikan motornya. Ia lalu turun dari motor dan berlari ke arah mobil Richard yang telah ringsek bagian depannya. Dengan panik, ia membuka pintu mobil Richard. Om gak apa-apa, seru seorang gadis berambut pendek itu saat melihat Richard yang masih sadar. Pria itu memegang kepalanya yang terasa sakit, bahkan pelipisnya terlihat merah dan sedikit berdarah. Richard mengangkat pandangannya, matanya menyipit melihat gadis itu. Kepalanya terasa pusing, membuatnya tak dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas. Pingsan lagi. Aduh gimana nih? Mana sepi lagi? Aduh, nyusahin aja lagi nih om. Om satu, gumam gadis itu dengan panik. Lita, gadis yang membawa Richard ke rumah sakit. Tadinya dia datang ke kota ini bersama teman kampusnya berencana liburan bersama di sebuah villa. Hanya saja, dia ingin melihat suasana kota dengan meminjam motor milik salah satu temannya. Namun, ia justru dihadapkan dengan situasi sekarang. Dok, bagaimana keadaannya? Tanya Lita setelah dokter keluar. Dokter itu tersenyum. Pasien hanya luka ringan saja pada bagian kepalanya. Untuk cek lebih detailnya, kami akan melakukan cek pada tulang kepala pasien. Khawatir ada luka dalam, terang dokter itu. Lita menghela nafas lega. Syukur gak geger otak kan, tapi keadaan mobilnya nggak baik aja. Bodoh amatlah, gumam Lita. Boleh dijenguk dok, tanya Lita. Tentu saja, silahkan masuk. Pasien juga sudah sadar, ujar dokter itu dan mempersilahkan Lita untuk masuk. Setelah mengucapkan terima kasih pada dokter tersebut, Lita pun masuk ke dalam ruang UGD. Ia melihat Richard tengah duduk di atas berangkar seraya memegang ponselnya. Kening pria itu telah diperban, bahkan banyak luka lecet di tangannya akibat kaca mobilnya yang pecah. Tampaknya, Richard berniat akan mengabari keluarganya tentang apa yang dirinya alami. Lita membuyarkan kegiatan Richard. Oh, kamu si cewek gila itu ya, main lewat depan mobil orang? Tanggung jawab gak? Kik Richard dengan menunjuk tepat di depan wajah Lita. Apaan sih? Om sendiri yang nerobos lampu merah, kok saya yang disuruh tanggung jawab? Kalau saya tega mah, saya udah biarin om mati di dalam mobil kehabisan darah, desis Lita dengan sinis. Oh, om, kamu memanggilku om? Raut wajah Richard merah padam, apa setua itu wajahnya hingga Lita menyebutnya om? Ayolah, Richard tidak setua itu walaupun ia duda. Lita mengangguk. Memangnya saya harus memanggil situ siapa? Kakek, om sedikit lebih muda dari kakek. Ujar Lita dengan tatapan polosnya. Richard menggeram kesal. Pertama kalinya ia bertemu seorang gadis yang modelan Lita. Biasanya, para gadis akan berdecak kagum padanya dan bahkan berusaha mendekatinya. Wajar saja, wajah Richard terlihat seperti pria mapan. Siapa gadis yang tak tertarik ketika melihatnya? Kecuali Sea memang, sebelum Sea menikah dengan Felix pun ia merasa tak tertarik dengan Richard.
Mobil Om hancur, ujar Lita yang mana membuat Richard langsung memegangi kepalanya yang terasa sakit. Bersambung.